Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Irawan dari kelas 2C NIM 132022074 Prodi Teknik Elektro semester 2 yang akan menyampaikan apa itu materi modulasi amplitudo. Definisi modulasi. Modulasi merupakan proses penumpangan sinyal informasi terhadap sinyal carrier atau membawa di mana parameter sinyal pembawa atau sinyal carrier diubah-ubah terhadap yang lain, yaitu sinyal permodulasi yang berupa sinyal informasi. Sinyal informasi bisa berupa sinyal radio, sinyal video, dan sinyal lainnya. Berdasarkan parameter sinyal yang diubah-ubah, modulasi dapat dibedakan menjadi 3, yaitu 1. Modulasi amplitudo atau disingkat AM, amplitudo modulation. 2. Modulasi frekuensi atau disingkat FM, frequency modulation. 3. Modulasi fasa atau disingkat PM atau phase modulation. Jenis-jenis modulasi. Modulasi amplitudo atau disingkat AM atau amplitudo modulation. Pada modulasi amplitudo, sinyal pemodulasi atau sinyal informasi mengubah-ubah amplitudo sinyal pembawa. Besarnya amplitudo sinyal pembawa akan berbanding lurus dengan amplitudo sinyal permodulasi. 2. Modulasi frekuensi FM atau frequency modulation. Pada modulasi frekuensi, sinyal pemodulasi atau sinyal informasi mengubah-ubah frekuensi sinyal pembawa. Bedanya frekuensi sinyal pembawa akan berbanding lurus dengan amplitudo si pemodulasi. 3. Modulasi fasa atau PM, phase modulation. Pada modulasi fasa, sinyal pemodulasi atau sinyal informasi mengubah-ubah fasa sinyal pembawa. Besarnya fasa sinyal pembawa akan berbanding lurus dengan amplitudo sinyal pemodulasi. Tujuan modulasi. Tujuan dari modulasi adalah untuk memindahkan posisi spektrum dari soal data dari pita spektrum rendah atau baseband ke pita spektrum yang jauh lebih tinggi atau bandpass. Hal ini dilakukan pada transmisi data tanpa kabel dengan antena, yang mana dengan membesarkan frekuensi data yang dikirim, maka dimensi antena yang digunakan akan mengecil. Seperti contoh, pada data 1 yaitu berfrekuensi F1 sama dengan 3 kHz. Panjang gelombangnya dapat dilihat di gambar tersebut, dan terdapat juga pada data kedua yang berfrekuensi F2 sama dengan 300 MHz. Sang panjang gelombangnya bisa dilihat di gambar tersebut. Modulasi amplitudo. Modulasi amplitudo atau disingkat AM adalah penumpangan sinyal informasi terhadap sinyal carrier atau pembawa, di mana amplitudo sinyal carrier akan berubah-ubah mengikuti perubahan amplitudo sinyal informasinya. Dibandingkan dengan FM atau modulasi frekuensi, AM mempunyai kelebihan, diantaranya adalah jarak transmisi AM jauh lebih dibandingkan FM. Namun AM lebih rentan terkena noise dibandingkan dengan FM. Oleh karena itu, stasiun radio yang sering kita dengar kebanyakan menggunakan FM karena suara yang dihasilkan melalui transmisi menggunakan FM lebih jernih. Modulasi amplitudo. Besarnya amplitudo sinyal pembawa akan diubah-ubah oleh sinyal pemodulasi sehingga besarnya sebanding dengan amplitudo sinyal pemodulasi tersebut. Frekuensi sinyal pembawa biasanya jauh lebih tinggi daripada frekuensi sinyal pemodulasi. Frekuensi sinyal pemodulasi biasanya merupakan sinyal pada rentang frekuensi audio atau AF atau audio frekuensi, yaitu antara 20 Hz sampai dengan 20 kHz. Sedangkan frekuensi sinyal pembawa biasanya berupa sinyal radio atau RF, radio frekuensi, pada rentang frekuensi tengah MF, MI. Jenis-jenis modulasi amplitudo. 1. AM/SSB atau single sideband. AM/SSB single sideband merupakan penyempurnaan dari modulasi amplitudo yang menggunakan daya listrik dan bandwidth
Modulasi amplitudo ini menghasilkan sinyal output termodulasi yang memiliki 2 kali bandwidth sinyal baseband asli. Modulasi single sideband menghindari bandwidth 2 kali lipat daya terbuang pada operator, dan biaya akan meningkat pada kompleksitas perangkat dan tuning lebih sulit pada penerima. 2. AMDS-BFC atau Double Sideband Full Carrier. AMDS-BFC atau Double Sideband Full Carrier disebut juga Full AM, di mana spektrum yang dipancarkan adalah spektrum frekuensi AM, yaitu frekuensi LSB dan frekuensi USB. Bandwidth sinyal termodulasinya adalah sama dengan 2 kali sinyal informasinya. 3. AMDS-BSC Double Sideband Suppressed Carrier. AMDS-BSC atau Double Sideband Suppressed Carrier adalah jenis modulasi amplitudo di mana spektrum frekuensi carrier ditekan mendekati 0. 4. AMVSB Vestigial Sideband. AMVSB sering digunakan pada instruksi televisi komersial untuk transmisi dan penerima sinyal video. Pada VSB, sebagian komponen LSB ikut ditransmisikan dengan komponen USB dan komponen pembawa. Sideband adalah beberapa komponen yang ada di setiap proses modulasi. Contohnya pada AM-SSB, maka sideband yang ditransmisikan adalah sideband frekuensi LSB atau USB saja. Tentunya di suatu sistem terdapat juga transmisi sideband. Proses pada sideband dapat dilihat pada gambar tersebut. Dari gambar di samping, terlihat bahwa audio input masuk ke audio input filter. Di dalam audio input filter, sinyal masukan akan difilter sehingga menghasilkan sinyal dengan frekuensi di bawah 3400 Hz. Kemudian sinyal akan masuk ke audio amplifier agar amplitudo sinyal dapat dikuatkan, kemudian dinyalakan masuk ke amplitudo modulator. Di sini terjadi proses modulasi di mana terjadi penumpangan sinyal informasi ke sinyal carrier. Kemudian sinyal yang termodulasi akan masuk ke output filter. Di output filter, sinyal termodulasi akan difilter sehingga menghasilkan sinyal AM dengan satu sideband saja, baik itu LSB ataupun USB. Kelebihan dan kekurangan pada modulasi amplitudo. Kelebihan dari modulasi amplitudo antara lain sebagai berikut. 1. Memiliki range jangkauan yang luas daripada FM, karena modulasi amplitudo dipantulkan pada lapisan udara teratas yaitu ionosfer. 2. Lebih mudah dimodulasi karena lebih sederhana. Dan kelemahan dari modulasi amplitudo adalah 1. Mudah dipengaruhi oleh keadaan transmisinya, seperti redaman oleh udara, noise, interferensi, dan bentuk-bentuk gangguan lainnya. 2. Kualitas suara yang ditransmisikan tidak sejernih FM karena memiliki bandwidth yang kecil. Baiklah, terima kasih. Itulah materi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.